Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru Basri. Dan hari ini Pak Guru akan mengajarkan materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah masuk di materi sikap tubuh yang benar. Nah, anak-anakku silahkan diperhatikan dengan baik penjelasannya Pak Guru supaya semuanya bisa paham dengan materi kita hari ini ya. Oke, sebenarnya materi kita ini kebanyakan dipraktek, tapi tidak apa-apa Pak Guru jelaskan saja dulu. Kalau misalnya anak-anakku semua bisa mempraktekkan di rumah itu jauh lebih baik lagi. Dan kalau misalnya belum bisa, nanti kita tunggu saja kondisi membaik sehingga nanti bisa kita praktekkan sama-sama di sekolah ya. Oke, yang pertama itu ada sikap duduk. Sikap duduk yang pertama adalah misalnya duduk sambil membaca. Nah, bagaimana posisi tubuh kita pada saat kita duduk sambil membaca? Nah, yang pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah badan kita ini ya, tubuh kita harus tegap. Tidak boleh kita misalnya membungkuk membaca seperti ini ya. Itu tidak boleh ya. Kemudian pada saat kita mau belajar, yang perlu diperhatikan kita harus berdoa terlebih dahulu seperti yang kita lakukan di awal ya. Nah, kemudian pandangan kita juga harus mengarah ke buku. Jadi yang paling penting adalah tubuh kita ini harus tegap pada saat kita duduk di kursi untuk membaca atau di lantai ya. Selanjutnya ada posisi duduk pada saat lagi makan. Nah, ini dia tadi ya. Nah, badan kita juga harus tegap ya. Coba lihat anaknya lagi duduk kemudian makan, posisi tubuhnya itu tegap, tidak membungkuk ya. Oke, selanjutnya duduk bersila ya, kakinya disilangkan di depan, kemudian dia duduk dengan posisi tegap juga, tidak membungkuk ya. Nah, kenapa kalau misalnya kita duduknya membungkuk? Nah, itu akan terjadi yang namanya kelainan pada tulang belakang kita ini ya. Oke, nanti itu akan ada materinya di materi IPA pada saat anak-anakku semua sudah misalnya di kelas tinggi ya. Jadi sekarang kita belajar yang dasar dulu. Selanjutnya sikap berdiri. Nah, sikap siap. Nah, saya kira semuanya sudah sering mendengar yang namanya sikap siap. Biasanya ini adalah aba-aba pada saat kita upacara ya, dalam posisi berdiri, maka tangan kita semua berada di samping badan ya. Kemudian pandangan ke depan, kaki juga rapat. Tidak boleh berdiri dengan posisi tubuh juga membungkuk, itu salah ya. Selanjutnya berjalan langkah biasa. Berjalan langkah biasa ini biasanya kita temukan pada saat kita berjalan yang pada umumnya ya. Nah, itu namanya adalah berjalan langkah biasa. Kemudian yang harus diperhatikan juga posisi tubuh ya, tubuh kita ini tetap dalam keadaan tegap ya. Nah, tidak boleh membungkuk. Selanjutnya ada berjalan langkah tegap. Posisi ini biasanya kita temukan pada saat kita upacara. Nah, pemimpin upacara untuk melapor ke pembina upacara itu biasanya bergerak dengan cara seperti ini, berjalan langkah tegap
tangannya itu lurus seperti ini ya. Kalau langkah biasa beda, cukup setengah saja. Kalau langkah tegap seperti ini, lurus ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita ketahui, menjaga kebugaran tubuh dapat dilakukan dengan cara melakukan permainan sederhana. Jadi nanti sebentar Pak Guru akan memberikan contoh permainan sederhana yang mungkin anak-anakku semua bisa praktekkan di rumah atau misalnya nanti di sekolah kalau kita sudah masuk sekolah ya. Nah, permainannya juga cukup sederhana. Nah, ini bisa menyehatkan tubuh atau menjaga kebugaran tubuh ya. Sikap berjalan sambil berlomba. Nah, ini akan berlanjut di permainan sederhana yang Pak Guru bilang tadi di awal. Oke, yang pertama itu ada permainan balap kelereng. Nah, di sini kan mereka berjalan. Bagaimana caranya ini kita melakukan permainan balap kelereng? Bagaimana caranya kita melakukan permainan balap kelereng ini? Ya, yang pertama itu kita letakkan kelereng pada sendok. Kemudian pegang sendok yang telah berisi kelereng, lalu kita berjalan terus sampai dengan garis finish. Ya, nah. Kalau kita melakukannya dengan teman, maka yang duluan sampai di garis finish itu adalah pemenangnya ya. Oke, seperti itu ya untuk permainan balap kelereng atau lomba balap kelereng. Selanjutnya ada lomba balap bakiak atau permainan balap bakiak. Nah, untuk bakiak ini sebenarnya banyak jenisnya, ada beberapa, tapi yang di sini Pak Guru mau jelaskan adalah bakiak yang dibuat dari sendal jepit ya. Nah, sendal jepitnya itu nanti diikat dengan tali tambang atau tali yang biasa kita lihat, tali jemuran juga bisa ya. Kemudian diikat di sendal kita, lalu kita berjalan dengan memegang tali yang kita sudah ikat tadi. Nah, yang perlu juga diperhatikan pada saat kita melakukan permainan bakiak ini adalah kita harus memilih tempat yang datar atau tidak banyak batu supaya nanti kita tidak terpeleset. Jadi lintasannya itu harus datar ya. Kemudian ada lomba menebak suara. Nah, seperti yang ada di gambar, ini lomba menebak suaranya itu kita lakukan seperti ini. Misalnya kita buat lingkaran terlebih dahulu, kemudian nanti ada satu orang yang berada di tengah lingkaran, itu ditutup matanya. Yang lain, teman-teman yang lain yang ikut dalam permainan ini nanti akan bersuara ya, satu persatu. Kemudian yang di tengah tadi, yang menutup matanya tadi itu, dia harus menebak suara siapa tadi itu ya. Oke. Kemudian lomba mencari rekan. Nah, lomba mencari rekan ini kita berbaris terlebih dahulu di lapangan ya. Kemudian akan ada guru yang bercerita. Nah, pada saat gurunya bercerita, nanti di situ akan ada kode yang disampaikan oleh gurunya tadi yang sudah disepakati bersama. Kalau misalnya saya bilang pohon, semua harus cari pasangannya masing-masing satu. Atau misalnya kalau saya bilang buku, nanti kalian mencari pasangan dua. Nah, jadi pada saat gurunya bercerita ada kata pohon, maka kita mencari teman sebanyak satu. Atau kalau gurunya menyebut kata buku, maka kita cari pasangan dua ya. Seperti itu untuk lomba mencari rekan atau permainan mencari rekan. Kemudian lomba meraih bola. Lomba meraih bola ini kita harus berusaha untuk menyentuh bola atau memukul bola yang dipegang oleh guru atau bola yang digantung ya. Nah, ini tiap anak meloncat berusaha memukul bola yang dipegang guru atau yang digantung di tiang. Nah, selanjutnya ada permainan menjala ikan ya. Jadi buat batas dulu sebagai kolam.
Ya, jadi kita buat batas permainan. Nah, itu kita anggap sebagai kolam. Kemudian 2 atau 4 anak bergandengan tangan menjadi jala. Jadi ada kelompok yang menjadi jala, ada yang menjadi ikan. Jadi beberapa orang, 2 atau 4 menjadi jala dengan cara mereka berpegangan tangan ya, bergandengan tangan. Kemudian 2 yang lainnya atau berapapun itu menjadi ikan. Nah, tugasnya jala tadi itu mereka harus menangkap ikan. Nah, kalau misalnya mereka berhasil menangkap ikan, maka akan ditukar. Yang tadinya jadi ikan, mereka akan jadi jala, ya. Oke. Yang terakhir ada lomba atau permainan mencari ekor. Nah, ini juga kayaknya menarik untuk kita praktekkan. Nah, disisipkan tali di celana belakang ya. Kita sisipkan tali rafia atau yang tali pramuka bisa juga. Kemudian nanti bentuk 2 kelompok dan tiap anak berusaha mengambil ekor anak yang lain. Jadi kita berusaha untuk memperbanyak di sini, kita peroleh ekor dari teman kita tadi yang berhasil kita rebut dari teman kita. Yang banyak mengumpulkan ekor tadi atau tali ya, itulah yang akan menjadi pemenangnya ya. Nah, dalam permainan atau dalam sebuah perlombaan, kalah dan menang itu biasa. Kalau kita kalah, kita harus terima dengan lapang dada. Tidak boleh kita marah-marah kenapa saya tidak menang ya. Kemudian kalau misalnya kita menang, itu harus kita tetap ya, harus tetap peduli dengan teman yang kalah tadi. Tidak boleh kita mengejek teman yang kalah. Harus tidak boleh mengejek yang lain. Oke, Pak Guru rasa untuk materi kita hari ini cukup. Nanti kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Pak Guru minta maaf atas segala kekurangan pada materi hari ini. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.